Alor merupakan suatu kabupaten yang terletak di bagian timur Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur yang memiliki 17 pulau dengan sumber daya alam melimpah. Perairan di sekitar Alor memiliki keindahan yang menjadi target wisatawan lokal maupun asing, dan dinobatkan sebagai destinasi wisata selam terbaik se-Asia oleh World Dive Magazine. Alor memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan 19 famili ikan karang, 11 famili mangrove, dan 7 spesies lamun. Alor juga menjadi habitat utama dugong dan menjadi jalur migrasi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Untuk menjaga potensi dan keindahan yang ada di Alor, maka dibentuklah kawasan konservasi dan disahkan melalui Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2023 dengan nama Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dikelola dengan kategori Taman Perairan Kepulauan Alor. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tidak heran jika Taman Perairan Kepulauan Alor dikenal memiliki julukan surga dari timur matahari. Sebagian besar masyarakat Alor berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut dengan menangkap ikan. Hasil tangkapan ini kemudian dijual kembali di pasar atau dibuat olahan ikan seperti ikan kering, ikan asap, dan lain-lain. Berdasarkan data perikanan BPS tahun 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di urutan ke-15 kegiatan perikanan terbesar di Indonesia. Alor sendiri merupakan urutan ketiga se-Nusa Tenggara Timur dengan produksi perikanan sebesar 16.883 ton. Terdapat 3 potensi perikanan di Alor, yakni pelagis kecil seperti ikan layang, selar, dan kembung, pelagis besar seperti tuna, tenggiri, cakalang, dan tongkol, dan ikan dasar seperti kakap dan kerapu. Dari 175 desa yang ada di Alor, mayoritas wilayah desa berada di pesisir, sehingga banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan di pesisir pula. Kondisi ini membuat masyarakat menggantungkan ekonomi mereka terhadap hasil laut. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil laut memengaruhi pola pikir mereka bahwa laut adalah ekosistem yang penting. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Alor memiliki spot-spot penangkapan tersendiri yang telah lama mereka lakukan. Namun, kurangnya informasi terkait kawasan konservasi menjadi salah satu faktor terjadinya praktik perikanan yang dilakukan dalam kawasan konservasi. Kegiatan perikanan dalam kawasan konservasi harus menerapkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan menyesuaikan zonasi yang berlaku. Mayoritas nelayan Alor melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap tradisional seperti pancing dasar dan pancing layang. Mayoritas juga masih tergolong sebagai nelayan skala kecil dengan pendapatan kurang dari 7 gross ton. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh TAKA, sebesar 3.381 kg ikan belo-belo ditangkap setiap bulannya. Hal ini menjadikan ikan belo-belo menjadi hasil tangkapan tertinggi di Alor. Hasil tangkapan di Alor kemudian ditampung di pengepul, atau disebut mama lele atau papa lele, atau dijual secara langsung di pasar tradisional di pusat kota Kalabahi. Selain dijual, nelayan juga memanfaatkan tangkapannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Saat ini, TAKA mendukung upaya pemanfaatan hasil perikanan menjadi olahan ikan asap sebagai upaya penguatan mata pencaharian. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, TAKA juga berupaya memulihkan ekosistem terumbu karang melalui rehabilitasi rock pile untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat pesisir, dan NGO yang memiliki kesadaran untuk berupaya menjaga sumber daya perikanan sehingga dapat menunjang kehidupan dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya.